Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sub 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Profil dan kondisi pembangunan di Kabupaten Tapin. Sejarah pembangunan di Kabupaten Tapin. Yang pertama, awal pembangunan di Kabupaten Tapin dimulai pada abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Belanda mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi. Kedua, pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, pembangunan di Kabupaten Tapin terus berlanjut dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Saat ini, Kabupaten Tapin telah menghadapi tantangan pembangunan yang lebih kompleks, termasuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan, air dan tanah. Pembangunan di Kabupaten Tapin telah menyebabkan peningkatan polusi air dan tanah, terutama akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan. Selanjutnya, udara. Kualitas udara di beberapa area Kabupaten Tapin juga mengalami penurunan, terutama karena pembakaran lahan dan emisi kendaraan. Yang terakhir, keanekaragaman hayati. Pembangunan telah menyebabkan penyusutan habitat dan ancaman terhadap beberapa spesies flora dan fauna endemik. Perubahan penggunaan lahan dan dampaknya. 1. Deforestasi. Pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan telah menyebabkan hilangnya hutan tropis yang luas di Kabupaten Tapin. Yang kedua, degradasi tanah. Aktivitas pertambangan dan perkebunan juga telah menyebabkan kerusakan tanah dan menurunnya kesuburan lahan di beberapa area. Yang ketiga, erosi dan sedimentasi. Perubahan penggunaan lahan itu juga berdampak pada meningkatnya erosi tanah dan sedimentasi di sungai-sungai. Berikutnya, analisa kualitas air dan udara. Kualitas air. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas air di sungai di beberapa area Kabupaten Tapin telah melebihi baku mutu, terutama akibat limbah pertambangan dan perkebunan. Berikutnya ada kualitas udara. Pengukuran kualitas udara juga mengindikasikan adanya peningkatan polusi seperti partikulat debu dan emisi gas di sekitar kawasan industri dan pemukiman. Yang terakhir ada mitigasi. Upaya mitigasi diperlukan untuk mengembalikan kualitas air dan udara di Kabupaten Tapin, seperti pengolahan limbah dan pengendalian emisi. Berikutnya, dampak pembangunan terhadap keanekaragaman hayati. Pertama, ada orangutan. Populasi orangutan di Kabupaten Tapin terancam akibat hilangnya habitat hutan akibat pembangunan. Yang kedua, ada anggrek langka. Beberapa spesies anggrek endemik Kalimantan juga terancam punah akibat deforestasi. Yang terakhir ada ekosistem sungai. Pencemaran air sungai telah menyebabkan penurunan populasi ikan dan organisme akuatik lainnya. Baik, selanjutnya pengaruh aktivitas pertambangan dan perkebunan. Yang pertama, pencemaran. Pembuangan limbah dan airing dari aktivitas pertambangan telah mencemari tanah dan air di sekitarnya. Yang kedua, alih fungsi lahan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan hilangnya hutan alam dan lahan pertanian yang subur. Yang ketiga, sosial ekonomi. Meskipun menciptakan lapangan kerja, dampak negatif aktivitas ini terhadap masyarakat lokal juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, energi terbarukan. Pengembangan proyek energi terbarukan seperti tenaga surya dan mini hidro dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, restorasi hutan. Upaya penanaman kembali hutan dan konservasi lahan dapat memperbaiki daya serap karbon di Kabupaten Tapin. Dan yang terakhir, 3, pertanian berkelanjutan. Penerapan praktek pertanian ramah lingkungan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan mengurangi dampak lingkungan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama, edukasi lingkungan.
meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup. Yang kedua, konservasi hutan, keterlibatan masyarakat dalam upaya penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hutan. Ketiga, pengolahan limbah, partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah dan limbah secara berkelanjutan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pembangunan di Kabupaten Tapin telah memberikan manfaat ekonomi, namun juga menimbulkan dampak lingkungan yang perlu dikelola dengan baik. Rekomendasi, diperlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta melibatkan peran serta masyarakat. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.